Assalamualaikum Bapak Menteri Pendidikan. Assalamualaikum Bapak Menteri Pendidikan. Assalamualaikum Bapak Menteri Pendidikan yang saya sangat hormati. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin dulu wal faidin kepada Bapak yang terhormat, khususnya kepada Bapak Mendikbud ya. Insya Allah seumur saya hidup di Indonesia ini, boleh Bapak cek saya di kepolisian manapun, tidak pernah saya mengganggu negara. Saya tidak pernah memprovokatori urusan demo dan sebagainya. Justru saya tidak senang dengan seperti itu. Tapi selama saya hidup ini, setelah saya mempunyai ibarat kata pikiran dewasa, sekarang umur saya 47 tahun. Baru ini saya merasa kecewa dengan keputusan seorang menteri pendidikan. Walaupun mungkin tujuannya benar, tapi kecewa saya. Saya tahu tuh mulai Mendikbudnya apa sih, Fuad Hasan apa ya dulu ya, mulai pertama Bapak Fuad Hasan dan kesininya itu belum pernah saya sampai berkomen seperti ini. Kenapa saya kecewa? Alasan apa Bapak melockdownkan pendidikan? Saya nanya seperti itu saja, cuman minta dijawab. Dan kalau saya perlu dipanggil sama Bapak, panggillah saya pengen berhadapan dengan Bapak. Ya nggak apa-apa, nggak takut saya apa enggak. Pengen berhadapan. Apa tujuan Bapak melockdownkan pendidikan ini? Coba. Sampai sekian lama. Saya Fatur Rahman dari Banten, Pak. Kecewa. Tapi bukan menyalahkan, tapi kecewa. Kenapa sih Bapak terlalu was-was seperti ini? Pemerintah ini terlalu was-was sangat ini. Iya. Terlalu was-was menurut saya ini. Pasar banyak yang sudah dibuka. Mall banyak yang sudah dibuka. Kenapa pendidikan di stop? Diganti dengan online. Bapak mungkin berasal dari kampung-kampung juga, bukan dari kota. Tahu kan orang kampung seperti apa? Apakah semua paham tentang online? Satu. Kedua, apakah semua kebeli tentang HP? HP kan mahal, Pak. Kalau orang kampung mah jangankan beli HP mahal, beli HP murah aja belum tentu kebeli. Jangankan beli HP murah, beli beras aja kadang susah. Iya. Terus kenapa Bapak takut-takut dengan yang namanya corona itu? Kalau menurut saya cepat dibuka sebelum Bapak dibenci sama rakyat ini. Bapak memohon lagi kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo yang saya hormati. Secepatnya lah, Pak. Secepatnya. Karena ini bahaya buat anak-anak kita dan generasi kita. Apa yang saya katakan bahayanya? Dengan adanya lockdown ini, anak-anak bukan tambah tertib, justru tambah liar. Apalagi acara malam minggu, dia udah kayak apa itu. Karena anggapannya besok dia tidak sekolah. Alasannya banyak ke orang tuanya. Mau main inilah, mau main itu. Akhirnya apa, Pak? Sejujurnya mungkin pada zina, pada segala itu kan. Aduh lah, susah. Susah, Pak. Serius. Jajan tambah bertambah anak-anaknya kalau di rumah aja. Sekarang yang saya ini kan memang iya, Pak, saya juga takut yang namanya penyakit. Masa apa sih yang tidak takut penyakit? Tapi ufawidu amri ilaika aja, Pak. Pasrah aja sama yang kuasa itu, Pak. Udah. Iya, karena penyakit mah sudah didatangkan Allah untuk siapa? Untuk manusia.
Yang penting kita satu waspada, kedua kita berdoa, ketiga pasrahkan semua ini kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bapak memang menteri pendidikan, tapi Bapak paling punya pola pikir berapa orang sih? Lah dibanding rakyat Indonesia yang ada di Indonesia berapa juta orang. Ini semua tidak ada yang setuju Bapak melockdownkan pendidikan. Sekarang kalau digabungkan otak Bapak dan semua otak-otak para menteri yang ada di sana, hebat mana dengan otaknya para masyarakat seluruh Indonesia? Kenapa mereka tidak jadi menteri? Ya mungkin takdirnya tidak jadi menteri, tapi bukan berarti otak mereka bodoh loh Pak. Jangan salah. Iya, ini baru ini saya seumur hidup saya berani ngomong begini begitu ke negara ini baru ini. Iya, saya dari dulu diajak begini, diajak begitu untuk negara ini, untuk demo dan nggak pernah mau saya. Bukan takut, bukan buat apa. Saya ribut dengan bangsa sendiri, saya ngoceh dengan bangsa sendiri. Tapi kalau ini saya perlu ngomong sama Bapak ini. Apa sih tujuan Bapak melockdownkan ini? Kalau memang untuk menjaga kesehatan ya udah gampang. Yang saya bilang ibarat katanya pakai peraturan yang pas. Yang penting pendidikan dibuka. Pendidikan tolong cepat dibuka Pak. Iya. Tolonglah cepat dibuka pendidikan itu. Jangan sampai kita sebagai rakyat tambah benci sama Bapak itu. Iya, saya aja udah benci ngelihat Bapak. Jujurnya aja Pak. Ngelihat wajah Bapak aja saya udah enek saya. Sumpah Pak. Enggak main-main saya itu. Iya. Bukan ngelihat Pak Presiden yang saya benci, ngelihat Pak Pendidikan ini. Gimana Bapak sebagai seorang Menteri Pendidikan, gimana sampai seperti ini Bapak nggak bisa mengibarat kata membacking lah gitu tuh ya Pak. Aparat di Indonesia nih banyak, dokter banyak, terus mau apa lagi Indonesia? Pokoknya saya minta tolong Fatur Rahman